Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah tambahkanlah ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mana ya pulpen itu? Hari ini siapa yang nggak datang? Ada yang nggak datang? Ada, Bu. Siapa? Maryam. Kenapa Maryam tidak datang? Demam. Sudah berapa hari? Kemarin sama hari ini. Oh, kalau minggu depan masih belum datang, kita jenguk ya bareng-bareng. Ya, Bu. Nuriani, Hadir. Dartiani, Hadir. Julaika, Hadir. Aisyah. Hadir, Bu. Oke, semangat sekali ya Aisyah hari ini. Mana, Bu? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Fighting, fighting. Baiklah anak-anak ibu, minggu lalu kita belajarnya tentang apa? Kalimat thayyibah, Bu. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat Yang baik. Contohnya? Alhamdulillah. Lagi? Subhanallah. Subhanallah itu diucapkan ketika Melihat sesuatu yang luar biasa. Materiku. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8 daerah tempat tinggalku. Subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran kedua. Di daerah tempat tinggal kita apa yang unik? Apa ya, Bu? Nggak tahu, Bu. Tariannya nggak tahu. Misalnya seperti tarian daerah kita. Oh, tari daerah, Bu. Apa namanya itu? Tari dampeng, Bu. Ya, lagi Tari sedati, Bu. itu dimainkan ketika apa? Orang pesta, Bu. Nah, kalau dampeng pesta, kalau tari piring sama? Tali piring, Bu. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Ya. Anak ibu mau menari seperti mereka?
Mau sih Bu. Tapi Kenal nggak, anak ibu kenal nggak penari yang terkenal namanya itu Didi Nini Towo? Kenal tidak? Tidak Bu, nggak Tidak tahu. kenal? Pernah Bu, nggak tahu Bu. Oh, dia itu penari yang terkenal. Mau seperti dia? Iya Bu, mau lah. Mau? Bu. Iya Bu ya. Mau ya nak ya? Oh, nanti kita praktekkan bareng-bareng ya. Kita menari bareng-bareng. Ibu ada bawa alatnya. Oke? Iya Bu ya. Baiklah anak ibu, di sini ibu ada media pembelajaran yang ibu kasih nama dengan tas rahasia. Di sini ada 4 tas rahasia. Tas belanja ya Bu. Bukan, ini namanya tas rahasia. Hari ini hari Kamis Bu. Oh ya, mau belanja ke pekan ya? Iya Bu. Ya, nanti kita beli tasnya ya. Ini ke Mbak nih. Oh, Julaika, maju ke depan. Ambil salah satu tas yang ada di depan ini. Bawa pulang Bu. Enggak, cuma ambil aja. Ya Bu. Ayo, Males deh Bu jalan. nggak boleh males-males. Pilih yang mana? Ini cantik Bu, ada bunganya. Ya, Ini apa ini ya Bu? Mana ini? pilih yang mana? Ini adalah Bu, warna coklat. Ya. Bu saya sama saya Bu. Jangan, ini nanti kita taruh lagi di sini ya. Bu. Duduk ya, duduk Ya. yang rapi lagi. Kita buka ya. Buka, taruh di sini lagi tasnya. Buka ya. Apa di sini? Tulisannya apa? Tahu Bu. Malin kundang Bu. Nah, dengar Malin Kundang, cerita Malin Kundang. Belum Bu. Kita ceritakan ya hari ini ya. Iya boleh lah Bu. Oke. Ya, di sini Bu akan menceritakan tentang kisah Malin Kundang. Di dalam cerita ini nanti kita akan mengetahui siapa yang tokoh antagonis, protagonis, dan tirtagonis. Dengarkan baik-baik ya, Nak Ibu. Oke, Ibu akan bercerita. Alkisah, pada sebuah desa tinggallah seorang ibu dengan seorang anak laki-laki di gubuk dengan kondisi ekonomi yang sangat kurang. Pada suatu hari, anaknya yang bernama Malin ingin pergi merantau ke pulau seberang untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Pada awalnya, Ibu Malin tidak setuju dengan niat Malin untuk pergi merantau. Tetapi karena keinginan keras Malin, akhirnya Ibu Malin mengizinkan Malin untuk pergi merantau. Singkat cerita, Malin pun menjadi anak yang kaya dan sombong. Ia tidak ingin lagi mengakui ibunya yang telah merawatnya dari kecil. Malin sangat sombong atas harta yang telah dimilikinya sekarang. Ibunya berkali-kali ingin menemui Malin, tapi karena kesombongan Malin, akhirnya ibunya pun diusir untuk pulang ke kampung halamannya lagi. Ibunya sangat sakit hati atas perbuatan Malin. Akhirnya ibunya Malin mengutuk Malin menjadi sebuah batu yang menjadi cerita rakyat, yaitu Malin Kundang. Anak ibu tahu itu apa protagonis? Belum tahu ya. Ibu jelaskan ya sekarang ya. Biasanya protagonis itu memerankan watak yang baik, yang ksatria, pahlawan. Kalau protagonis itu yang baik-baik dia, yang biasanya dia wataknya itu baik, sering menolong. Sedangkan antagonis itu kebalikan dari protagonis, yaitu orang yang jahat, sering marah. Sedangkan tirtagonis adalah peran yang menjadi penengah dari protagonis dan antagonis, yaitu dia kadang baik, kadang jahat, kadang dia seperti protagonis, kadang seperti antagonis. Bu, jadi di cerita itu siapa yang perilakunya antagonis Bu? Kalau antagonis tadi apa Ibu bilang? Antagonis itu yang jahat ya Bu? Ya, yang jahat tadi siapa? Nggak tahu Bu. Si Malin jahat apa baik? Durhaka dia Bu. Ya, jadi dia antagonis. Antagonis. Kalau ibunya itu Bu, nggak tahu Bu, baik dia Bu. baik, kalau baik tadi Protagonis. protagonis. Bu. Berarti dia baik. Baik. Antagonis itu jahat, protagonis itu baik. Baik. Udah paham ya?
Iya Bu, insya Allah sah Bu. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Ibu akan membentuk 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ayo susun rapi bangkunya anak-anak Ibu. Susun rapi ya. Susun rapi. Udah Bu, udah. Nah, sudah dapat kelompok semua. Udah Bu, ini Bu. Sudah dapat semua ya. Sudah kebagian semua. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan 1 LKPD. Tahu itu LKPD apa? Belum Bu. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti kalian isi di sini ya. Udah Bu. Nih. Nih. Makasih ya Bu. Sudah kebagian semua? Udah Bu. Udah. Baiklah, ke setiap kelompok isi LKPD-nya masing-masing. Kerjanya kelompok ya, secara berkelompok. Ya, diisi secara berkelompok ya. Jangan ada yang salah, teliti ngisinya. Paham ya? Apa maksud dari cerita itu? Paham Ibu. Udah siap anak-anak? Udah Ibu. Sini dikumpulkan, buka lagi ya. Sudah dikerjakan semua ini kan? Sekarang ibu mau satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi LKPD yang sudah ibu berikan. Ibu tunjuk apa kayak mana? Maju sendiri apa ibu tunjuk? Nggak tahu Bu. Ibu tunjuk aja ya. Ini Bu ya. Zulaika maju ke depan. Jangan saya. Zulaika kan pandai. Semangat dong. Semangat dong. Kelompok 2 maju ke depan ya untuk memperagakan cerita dari LKPD yang sudah ibu berikan. Ayo kelompok 2 maju ke depan. Di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri yang kesepian karena sampai sekarang mereka belum dikaruniai seorang anak pun selama ini. Dalam kesehariannya mereka selalu mengidam-idamkan seorang anak sebagai pelengkap hidup mereka. Di suatu hari saat pulang dari ladang, saat istri berbincang empat mata dengan suaminya tentang seorang raksasa yang bisa mengabulkan semua keinginan walaupun keinginan itu mustahil. Wahai suamiku, apakah engkau merasakan perasaan yang kurasakan? Memangnya apa yang sedang kau alami istriku sehingga engkau merasa sedih begini? Aku merasa hari-hariku terasa hampa tanpa perasaan yang kurasakan. Memangnya apa yang sedang kau alami istriku sehingga engkau merasa sedih begini? Aku merasa hari-hariku terasa hampa tanpa kehadiran seorang anak yang bisa aku rawat dan kelaknya bisa menjadi kita di masa tua nanti. Tentu saja menginginkan hal tersebut, tapi bagaimana lagi jika belum saatnya kita mempunyai seorang anak? Oh iya, konon di gua sana ada seorang raksasa yang bisa mengabulkan semua permintaan kita. Mungkin saja dia bisa mengabulkan permintaan kita. Baiklah, jika itu keinginanmu, sebaiknya keesokan harinya mereka berdua datang ke gua dengan perasaan takut untuk menemui raksasa dan untuk meminta bantuan raksasa. Dengan teriak kedua orang tua itu disambut oleh sang raksasa. Hai orang tua, ada apa kau berdua datang ke sini dan mengganggu tidur siangku? Maafkan kami raksasa jika kedatangan kami mengganggumu. Rencananya kami ke sini untuk meminta pertolongan dari raksasa. Mengganggumu. Rencananya kami ke sini untuk meminta. Oh, begitu. Lalu apa sebenarnya permintaanmu itu, wahai orang tua? Assalamualaikum. Sudah lama kita mengidam-idamkan seorang anak.
akan hidup kita lebih bahagia. Hahaha, jika itu permintaan kalian, baiklah, akan aku kabulkan. Tetapi ada satu syarat yang kalian harus penuhi. Lalu apa syarat itu, wahai raksasa? Jika kelak nanti anak yang aku berikan sudah berumur 17 tahun, aku akan datang dan mengambil anak itu kembali. Jika kelak baiklah, ku terima persyaratan. Baiklah, ku terima persyaratan itu. Kalau kalian sudah setuju, Baiklah, ku terima persyaratan itu. kalau kalian sudah setuju, terimalah bibit timun ini dan tanamlah hingga timun ini menjadi besar. Baiklah, kami akan laksanakan perintahmu, raksasa. Tapi jangan lupa akan janji kalian. Akhirnya mereka berdua pulang dengan membawa bibit timun yang diberikan oleh raksasa dengan perasaan senang, dan keesokan harinya mereka menanam bibit itu, dan setiap harinya mereka menyiram dan memberi pupuk agar timun tersebut menjadi besar. Dan suatu hari timun itu menjadi besar, dan akhirnya setelah timun itu dibuka oleh mereka, keluarlah seorang anak perempuan yang cantik jelita, dan mereka menamai putri itu dengan nama Timun Mas. Waktu berlalu sudah terlalu dengan cepat. Pada saat ini Timun Mas sudah beranjak 17 tahun, dan sang raksasa datang untuk menagih. Baiklah, kita kan sudah mendengarkan cerita dari teman-teman kita tadi, cerita Timun Mas. Anak-anak ibu, siapa yang tahu di cerita itu siapa yang tokohnya antagonis, protagonis, dan tirtagonis? Saya Siapa Bu. tahu? Aisyah tahu? Iya, saya Coba tahu. sebutkan. Tadi di situ di cerita itu Ya. peran yang antagonis itu raksasa, Ya. Kenapa raksasa antagonis? karena dia itu memberikan banyak sekali syarat-syarat kepada orang tua tersebut, dan dia akan marah jika orang tua tersebut tidak menepati janjinya. Kalau protagonis siapa? Kalau protagonis itu Timun Mas, Kenapa Timun Mas? karena dia anak yang baik hati, menurut sama orang tuanya. Ya. Kalau ibu dan bapaknya? Itu tirtagonis, Kenapa tirtagonis? karena Karena ibu dan bapaknya iya, karena kadang ibu baik. bapaknya, iya kadang baik, kadang ada cemas-cemasnya kayak gitu, kayak ada marahnya gitu. jadi udah tahu yang mana tokohnya situ antagonis, protagonis. Sudah paham ya tentang tokoh yang antagonis itu bagaimana? Udah Bu. Oh, ya. Semangat ya, semangat ya. Ya, kita nyanyi dulu. Iya, nyanyi apa Bu? Nyanyi. Ada yang menaikkan. Ya, lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Baiklah anak-anak, ternyata gaya itu sangat penting dalam kehidupan kita. Anak ibu ada yang tahu apa itu gaya? Apa ya Bu? Gaya busana? Bukan, gaya misalnya macam-macam gaya itu kan banyak, seperti Ya. gaya tarik menarik, tolak menolak. Tapi ini pengertian gaya. Ada yang tahu pengertian Belum gaya tahu itu apa? Bu, belum tahu. Belum tahu ya. Belum. Sekarang ibu jelaskan ya apa itu gaya. Iya Bu. Gaya adalah tarik atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya bisa menyebabkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk pada benda. Baiklah, ini contoh alat peraga untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap gerak benda. Di sini ibu akan alat peraga. Baiklah, ibu perkenalkan dulu ya apa saja yang ibu bawa. Di sini ada meja, ada bola, ada kertas kertot. Gunanya untuk bisa kita lihat gaya-gaya apa saja yang bisa kita buat ya. Yang pertama, dorongan yang lambat.
Ya. Dorongan yang pertama yaitu dorongan yang lambat. Yang kedua, dorongan yang sedang. Oke. Yang ketiga, dorongan yang cepat. Baiklah. Jadi, setiap gaya yang diberikan berdasarkan pengaruhnya terhadap hasil gaya yang didapatkan. Baiklah, siapa anak-anak ibu di sini yang mau maju ke depan untuk mempraktekkan gaya yang sudah ibu buat, yang sudah ibu praktekkan tadi? Siapa yang maju ke depan? Saya Bu. Aisyah mau maju ke depan? Iya, Bu. Oke, maju. Pertama apa? Ini gaya Gaya apa? lambat. Lambat. Coba. Ya, Ya, yang kedua. gaya sedang. Itu ya, Bu. Udah. Yang ketiga. Gaya cepat. Udah. Sudah mengerti? Udah, Bu. Teman-teman semua, teman-teman si Aisyah udah ngerti semua? Udah, Bu. Udah ngerti? Udah paham ya apa itu gaya? Udah, Bu. Anak-anak ibu tahu nggak kenapa gaya tadi terbagi menjadi 3? Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang sedang. Karena nur dorongannya, Bu. Kenapa menurut dorongannya? Ya, itu kalau yang pertama tadi gaya lambat. Itulah, Bu, karena dia tadi kan saya berikan Dorongan yang dorongannya agak itu kan lambat sedikit ya? cuman kan, Bu, makanya dia lambat gerakannya, Bu. kalau dorongan yang sedang Itu lupa saya, Bu. karena lebih dari Iya, dorongannya lebih dari lebih kuat sedikit dari yang lambat tadi, makanya hasilnya itu pun agak cepat sedikit gitu. yang ketiga Yang ketiga, dorongannya yang lebih kuat lagi daripada yang pertama kedua, Sehingga hasilnya menghasilkan itu lebih cepat. jadi udah paham? Udah, Bu, udah. Udah paham? Si Mariam udah paham? Udah paham ya? Udah, Bu. Si Butet udah paham? Udah ya. Baiklah anak-anak ibu, siapa yang mau nonton video? Saya, Bu. Di sini ibu ada satu video, yaitu video menari yang seperti Julaika bilang tadi ya, katanya mau lihat Nari. video nari. Perhatikan ya anak-anak ya. Tahu itu tadi tarian apa namanya? Nggak tahu, Bu. Tari apa itu, Bu? Itu namanya tari dindin mbak dindin. Oh, dari mana? Dari Aceh. Ya. Anak-anak ibu ada yang mau menari seperti video tadi? Mau, Bu. Ada yang mau mempraktekannya? Saya. Siapa lagi? Saya. Si Butet mau? Mau. Si Mariam sama Butet ya? Ya. Oke, baiklah. Di sini ibu sudah membawa alat properti untuk tarian dinding bading dinding di sini. Di sini ibu sudah mempersiapkannya. Ini untuk si Mariam, ini untuk si Butet. Pakai topinya. Si Butet pakai topinya juga. Kebesaran ya. Iya. Anak-anak ibu ikutin gerakan ibu ya. Sekarang kita akan mencoba menari dinding badinding tadi ya Bu ya. Oke, 1, 2, 3. Dinding badinding, oi dinding badinding. Dinding badinding, oi dinding badinding. Dinding badinding, oi dinding badinding. Iya. Sekali lagi kita ulangi pakai musik ya anak-anak. Iya, Ibu. Ya. Mulai. Dinding badinding, oh dinding badinding.
Tadi itu adalah contoh tarian Dindin Mbak Dindin. Nanti kalau mau lebih bisa lagi belajar di rumah, sering latihan di rumah ya. Iya, Ibu. Ya, Butet. Ya. Ya, siapa namanya tadi? Apa, Aku Bu lupa. Aisyah? Aisyah. Nah, duduk. Kasih ya. Ya. Sudah membantu Ibu. Masih semangat belajarnya? Masih, Ibu. Gimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Semangat, menyenangkan, hebat, luar biasa. Allahu Akbar. Tangan. Baiklah. Anak-anak Ibu sudah mengerti semua tentang materi kita hari ini? Alhamdulillah udah, Bu. Sudah mengerti ya? Alhamdulillah. Ini apa, Bu? Sudah paham semua? Sudah jelas ya? Alhamdulillah udah, Bu. Sedikit-sedikit udah mulai. Kalau gitu Ibu mau apa tadi Aisyah? Aisyah, Ibu. Aisyah menyimpulkan materi kita hari ini. Apa tadi yang pertama tadi kan itu, Bu, masalah karakter kan. Tokoh antagonis itu tokoh yang memiliki watak yang jahat, yang Ya. pemarah. Kalau protagonis itu tokoh yang memiliki sifatnya itu baik Baik. hati, sopan, Penolong. penolong. Satria. Iya, satria. Kalau antagonis? Kalau protagonis itu Watak penengah. dia itu terkadang apanya itu apa, Bu? Apanya? Sifatnya itu kadang marah, kadang baik lagi. Ya. Nah, kadang nggak nentu dia, Bu. Kadang baik gitu. Kadang. Kalau gaya tadi gimana? Kalau gaya tadi itu kan, Bu, Ya. jadi simpulannya itu, jadi setiap gaya yang diberikan besar pengaruhnya terhadap gaya yang didapatkannya. Ya, gaya tadi kan yang kita contohkan tadi ada 3. 1, dorongan yang lambat tadi. Dorongan yang lambat, kenapa dibilang lambat? Karena gerakan yang diberikan, gaya dorongan diberikan kan cuma sedikit, jadi dia hasilnya itu sedikit bergeraknya. Kalau dorongannya sedang tadi, Bu, dia itu agak lebih, apalagi dorongannya Kuat ya? Iya, sedikit lebih kuat daripada yang pertama. Kalau yang ketiga ini dorongannya Yang sangat cepat. Ya. Karena gaya yang diberikan itu lebih banyak gitu. Jadi dia Gayanya lebih iya, cepat ya. Iya, Bu. Kalau pengertian gaya tadi apa? Gaya itu tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya bisa menyebabkan perubahan posisi, gerak atau perubahan bentuk pada benda itu. Udah, itu aja, Bu. Kalau tari tadi masih ingat apa tarian apa yang kita Tari praktekkan tadi? dinding badinding, Bu. Seru nggak? Seru sekali, Bu. Seru banget ya. Kita mau lagi. Kita mau lagi. Besok. Oke, nanti minggu depan kita coba lagi Ya, ya. Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Baik ya. Udah benar yang seperti kawan kita bilang tadi. Kalau tokoh antagonis itu ada yang, kalau antagonis itu pemarah, sering marah dia, jahat. Kalau yang protagonis wataknya itu baik, penolong, kesatria. Sedangkan tirtagonis tadi wataknya itu penengah. Kadang dia baik, suka menolong, kadang dia jahat. Ya. Sedangkan gaya tadi apa? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya bisa menyebabkan perubahan posisi gerak atau perubahan bentuk pada benda. Gaya tadi, perubahan gaya ada 3 dia. Gaya didorong secara cepat, lambat, dan sedang. Iya. Baiklah Ibu, sebelum kita pulang Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Iya, Bu, ya. Catat semua yang sudah Ibu catat di depan. Iya. Catat semua ya. Iya, Bu. Kerjakan di rumah. Iya. Jangan main-main. Iya. Anak-anak Ibu, kalian sebagai penerus generasi bangsa ini harus selalu menjaga dan melestarikan berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Contohnya seperti tarian-tarian tadi, seperti tarian Dindin Mbak Dindin tadi, tarian Ranu Pelampuan, tarian Dampeng. Kita harus melestarikannya supaya apa? Supaya tetap terjaga budaya kita semua, Bu. Ya, bagus sekali.
Baiklah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh pulang ya.